biar kelihatan gitu loh. Makanya kalian tuh baca Bible. Wahyu 16:11. Mereka di situ orang Kristen ya, suka menghujat Theos. Cek apok udunen. Tadi Yesus dihujat, nafasnya itu jigong. Nah sekarang orang Kristen udunen. Nah itu gimana tuh? Kamu percaya Jo? Tuh karena apa itu? Karena bisul. Ketawa gak ono rek? Ketawa dulu tuh. Oh Tuhan bisul. Kan ditahu. Yang jelas no. Tuhan bisul begitu. Aduh. Bukan Tuhan bisul, tapi bisul mereka. Oh. Jadi Kristennya ini bisul-bisulan gitu ya. Pantasnya nggak bisa berpikir ya. Ternyata di otaknya ada bisul. Ayo, kamu ngaku Jo, pernah bisulan nggak Jo? Kalau kamu pernah bisulan, berarti kamu pernah menghujat Theos kamu. Ayo. Itu mereka bang. Ya mereka siapa? Mereka siapa? Ya orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Awas untung hilang siji. Bang Dito ini tidak bisa membaca Alkitab, makanya kelihatan lucu. Kalau kamu baca di Wahyu 6 konteksnya itu, maka malaikat pertama dan menumpahkan cawan ke atas bumi, timbul bisul yang jahat dan yang berbahaya kepada semua orang yang memakai tanda binatang itu. Berarti orang yang tidak percaya ini kepada apa? Yesus. Jangan nyolot-nyolot, nggak nyambung ya dia. Kamu comot-comot ayat, tidak mengerti konteks ayatnya keseluruhannya, itu kan lucu kamu. Loh, saya lagi membicarakan di situ tertulis. Iya, tidak bisa kamu comot-comot satu ayat dengan konteksnya. Itu kan sangat Naik, kamu tuh gak nyambung. Siapa yang ngomongin Wahyu 6 itu siapa? Walaupun ada bisulnya, tapi bukan bisul itu yang dibahas, beda iya, tapi bisul. konteksnya itu Wahyu. Beda konteks sudah, aduh parah. itu adalah Ya Allah. Ya bra, gak kayap. makanya harus paham konteksnya, jangan Emang konteksnya apa? Bentar-bentar kita kerjain di konteksnya apa memang di situ? Judul perikopnya apa konteksnya? Apa yang kamu bahas di situ? Konteksnya apa? ya ini kan berkaitan dengan ketujuh malapetaka kan. Ketujuh malapetaka. Ini bisa dilihat di sini ya. Konteksnya Jadi apa ini? malaikat itu menumpahkan cawan, akhirnya Ini ketujuh malapetaka tiba-tiba yang di 16 apa yang di 6 jadinya ini? aduh janganlah, Nggak nyambung jangan anu gitu loh. Coba baca dengan lengkap itu. Gak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Orang lagi ngomongin yang ini kok. Comot-comot ayat karena menganggap sama seperti pelajaran Anda. Kalau kami beda, kami harus paham konteksnya. Apa Gitu. konteksnya itu? Kau bilang di Wahyu 6 yang kita bicarakan Wahyu berapa deh? 16. Ya, maka pergilah malaikat yang pertama dan dia menumpahkan cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Itu Artinya Wahyu yang tidak 6. mengakui Yesus. Dengerin dulu dong, biar nggak salah kaprah. Nah, tidak salah apa ini Alkitab saya paham kok, kamu ya tidak paham kok kesalahan saya. Nggak nyambung dia. Kamu nggak nyambung, kamu tiba-tiba ada bisul Tuhan gitu. Padahal konteksnya ini kan beda. Bahwa ini malapetaka yang ditimbulkan kepada orang-orang dan itu mereka tidak mau tobat juga. Ketika mereka sudah ditimpakan malapetaka itu mereka tidak mau tobat. Sebentar toh, jangan nyerocos. Sabar dulu. Yang kita bicarakan. Kamu mau menyesatkan kami, itu kan lucu. Oke, diam gantian dulu. Di mana miss-nya? Kamu mengira kita membahas Wahyu 6, padahal kita lagi membahas Wahyu 16. Kok goblok? Tolol. Iya, itu kan Wahyu 16 maksud saya. Matamu. Kau tadi bilang Wahyu 6. Iya, tapi konteks yang saya bicarakan ini kan benar. Cocomologi kau. Udah salah ketahuan. Udah salah. Ya bisunya apa? Udah salah ketahuan ngeyel. Maksudnya ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Udah ketahuan salah masih ngeyel.
Mungkin tadi saya salah sebut, tapi kan makna yang saya katakan itu benar. Salah. Udah lepas daripada situ. Wahyu 16. Salah. Apa yang salahnya? Yang bisul itu dikatakan kepada orang-orang yang ditimpakan malapetaka itu, yang tidak percaya, walaupun ditimpakan malapetaka itu, tetapi mereka tetap tidak percaya. Gitu dong Bang Kedito, jangan malu-maluin kalau tidak mengerti Alkitab. Ini kenapa sih dari tadi ngomong nggak ada titik koma, kamu bisa ngomong gantian gitu, ngomong gantian nggak bisa apa ya? Kamu juga ngomong aja bisa gantian, kamu kenapa ngomong nggak bisa gantian, ha? Mecret kau, diare, ya. Itu yang sangat. Kamu gantian nggak bisa, udah ngomong nyocot, gara titik, gara koma nggak nyambung, udah congor aja nggak nyambung. Orang kita lagi bahas nih sama Tejo. Kamu pernah baca Bible nggak Jo? Kalau orang yang menghujat Theos itu, mereka itu bisulan. Wahyu 16 nomor 11. Kenapa kok naik-naik nyerocos goblok? Kenapa kok tiba-tiba sensi? Lagi dapet kamu? Mereka akan ditimpa malapetaka. Kamu tadi kok masa Allah memberikan bisul? Lucu kamu tuh. Siapa yang bilang? Mereka akan ditimpa karena ketidakpercayaan mereka, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Itu konteksnya. Tampilin lagi deh. Bener nggak congornya dia? Coba. Oh iya dong, bukan congor, itu kenyataan. Tuh coba kita baca. Dan mereka menghujat Theos yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Titik. Siapa yang memframing Tuhan yang bisulan goblok? Ya kamu tadi bilang itu, masa Tuhan mau kasih bisul-bisulan? Kan lucu. Apa ini? Nggak ada dia bilang begitu. Apa ini? Gak ada yang ngomong kayak gitu di kuping. Aduh. Nggak ada kita bilang Theos yang bisulan. Inilah cara-cara Anda semua, kan kami sudah ya. Udah nggak usah curhat, ntar dulu dong, kita konfirmasi dulu. Tejo. Nah itu makanya, kami bisa jawab. Tetapi kalau kami bertanya balik no, nggak kayak gitu bre. Tejo sedang saya kasih pemahaman. Pernah nggak baca di Bible kalau yang menghujat Theos itu mereka yang bisulan? Di situ poinnya kenaik. Kenapa kau sensi? Kalau nggak ngerti simak dulu, dengerin gitu loh. Udah nyerocos salah lagi. Pak. Mereka, dengar dulu Pak, supaya jangan salah. Mereka itu sudah ditimpa malapetaka, tetapi bukan mereka bertobat, tambah menghujat Tuhan. Itu maknanya. Kamu pahami ayat itu? Makanya dipahami betul-betul ayat-ayat kitab itu. Tulisannya kayak gimana? Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Mereka siapa? Kamu sudah baca tadi berulang-ulang. Ya, mereka siapa? Yang sudah ditimpa malapetaka itu. Mereka yang ditimpa oleh cawan itu. Mereka itu yang menghujat Bapak bukan? Mereka tambah menghujat akibat dari penyakit yang mereka hadapi, itu bukan mereka bertobat. Makanya baca dari awal. Jangan comot-comot. Naik. Kau naik di pertengahan. Sekarang gini, aku ulang lagi di awal. Kamu percaya nggak kalau Yesus membunuh manusia pakai nafas mulutnya? Jawab. Ayatnya di mana? Makanya aku tanya dulu samamu. Kamu percaya nggak kalau Yesus membunuh manusia dengan mulut nafasnya? Di mana ayatnya? Tampilin deh lagi deh 2 Tesalon. Mungkin nggak ada Bang. Tanya aja dulu dia, bener nggak sih ada Tuhan yang ngebunuh pakai nafasnya? Nggak tahu dia. Tahu ya. Jadi kasih lihat aja. Tuh. Baca. Nanti minta alasannya kan, Dito minta alasannya. Apa alasannya? Tuh di sini tuh. Di teh salon Ika. Oh, wajah. Jangan menggigil kau. Menggigil nggak? Itu jigong nggak nafas mulut tuh? Ayo silakan. Pakin, silakan dibaca Pakin di 2 Tesalonnya Ika 2 nomor 8.
Iya, ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Baca konteksnya, Pak. Jangan comot-comot ayat. Itu sudah ayat satunya tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nggak mau baca, ini gimana? Ini makna waktu kiamat sudah yang terjadi. Iya, Pak. dibaca. Baca konteksnya, Pak. Jangan malu-maluin, Pak. Apa yang tidak bisa dijawab orang Kristen? Ya, silakan. Itu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Berarti ini memang beneran lintas keserupan ini Bang Dalbo. Mati dan hidup, kekekalan atau tidak. Disuruh baca aja nggak mau. Aduh. Comot-comot ayat, Pak. Dibaca dulu, Pak. Dibaca. Ya, dibaca, Pak. Malu saya loh. Kalau tidak paham baru tahu itu iya, malu. Iya dibaca, jangan malu. Iya, malu Kesulitan kamu. kedua ayat 1 itu tentang kedatangan Tuhan kita Yesus. Kenapa marah, Pak? Dibaca aja kok. Karena saya merasa Karena kamu malu. Tuhan bau mulut itu. Kamu malu kan Tuhannya bau mulut. Tapi dia mengaku mengerti Alkitab, itu kan malu sekali. Enggak ada yang mengaku-ngaku di sini, Pak. Disuruh Itu baca, tadi dia Pak. mengatakan bahwa napas Tuhan bisa membunuh. Itu bicara tentang Itu masa tertulis, depan. Mas, makanya baca. Itu pada waktu kiamat. Ya mau ubah waktu apapun itu nggak ada urusan kami. Itu sangat Ini gara-gara Dito ini. Asal jawab nanya dia nih. Serupan dia, serupan. Sorupan. Makanya baca konteksnya. Iya, aku baca konteksnya, aku baca konteksnya. Aku baca konteksnya ya. Konteksnya ini kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Lalu bunyinya ya, kita jangan jijik ya, kita jangan jijik baca firman Tuhan yang oten, kita jangan jijik. Oke, saya baca ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan mereka kalau ia datang kembali. Nah, jigong nggak tuh? Jigong nggak tuh? Ya, ini Pertanyaannya, Kin, berapa tahun Tuhanmu ini kagak gosok ada gigi? mengatakan Kagak. Tuhan Yesus membunuh, ini bicarakan tentang hakiman terakhir. Itu kan lucu. Segala sesuatu kan sudah Memang lucu ya, memang lucu. Memang lucu Bang. Makanya Bang Dalbo nanya, ini sudah berapa tahun nggak sikat gigi? Kok bisa-bisanya sih bicara sampai tentang ngebunuh? hari kiamat. Ya, di mana yang baik dan jahat dipisahkan, yang hidup kekal Dari dulu sampai dan kiamat tidak Bang Dalbo kekal jawabannya nggak pernah sikat giginya Bang Jadi Dalbo. konteksnya Oh, pantesan. Banyak yang mualaf. Terima kasih lah, Ternyata lucu-lucu. Tuhan bau mulut. thank you ya. Mau kemana, Dek? Mau kemana aku tiba-tiba thank you. Gak kuat dia ya. Jadi kalau ke gereja jangan dibasuh-basuh kakinya Tuhan lah. Sekali-kali giginya digosok-gosok juga. Enggak lagi satu Bang Dalbo nih, coba tanya satu lagi nih, siapa nih? Sutejo, Bang Sutejo. Ya, yang dibawa follow-follow, yang dibawa itu follow-follow. Silakan. Kabur dia. Kabur. Follow dong. Janganlah. Kalau boleh data ini enggak perlu. Wah, takut aku. Ote marah lu. Ngeri ini Bang memang Dalbo ini juga ngeri. tanah juga. Wajar, Bang. Pertanyaan saya apa yang salah, Bang? Kan di sini Yesus manusia dengan napas mulutnya. Artinya napasnya. Saya enggak munak ya. Ketika kita berpuasa baru 1 hari loh. Bau mulut itu bau naga loh. Apalagi ini bertahun ini. Tejo nggak berani buka mic Tejo. Jo buka mic mau Jo. Jo iya, Jo. Nanti coba teknik ya. Bene Kang Dito kuwi. Gawe pertanyaan sing aneh-aneh Dito. gara-gara lambene Kang Dito. Lha cara cedhak jan tapuke kan jago. Karena datanya aneh-aneh juga, Pak. Makanya aneh-aneh juga pertanyaannya. Datanya aneh-aneh juga. Lah wong Tuhan tidak masih pertanyaan nek ora dituk-tukne ora pas wis dipas-pasne ae. Ngopo kandhane, waduh. Jajal nggih pertanyaan iki sing masuk-masuk ngono. Lho kuwi Bikin gila katanya, Bang. Bahkan itu pertanyaan data ini sing bikin gila.
gara-gara ngamuk gue. Yang Ini baru yang bau ketawa. mulutnya ya, baru bau mulutnya ini gimana kentut Tuhan? Gigo. Mulutnya aja bau Pak, gimana Oh, kalau gigo. kentutnya? Wangi lah Bayangkan Bang dari Darbo, ke satu wangi bang lah. kasih lihat gigi. Wangi lah. Masa kentut Tuhan gak wangi? Ini Mbak Natalia lagi begitu. Namanya Natalia, kau Ada sungguh. napas yang meracuni manusia. 2000 tahun masih lihat gigi. Suruh sikat gigi dulu. Wah, wajar lah. 2000 tahun loh. Mungkin itu salah satu alasan Natalia ketika dia berdoa, ya tidak bisa tahan bau mulut Tuhan. Oh Gigo suruh sikat gigi dulu. Paulus ini penghujat. Yang Paulus ini Ada. penghujat Paulus. Paulus loh yang nulis. Enggak, aku heran gitu, kok bisa-bisanya muncul ide gitu ya? Kok bisa-bisanya muncul ide gitu, kayak gitu lek nulis gitu loh. Maksudnya apa? Gini, Tuhan bunuh pakai nafas mulutnya ini ya apa ya ngono ya? Ini gara-gara Kandito. Lah gue gara-gara Kang Dito lambene gue sing penak ngomonge gue. Karena lambene wonge lho telah penak lek ngomong, gak nek daginge tenan lambene. Dadi Ya gimana lek itu Bang ngomong apa? penak. Mas Sutejo itu piye? Tesalonika tadi itu gimana ceritanya itu? Kok yo iso Tuhan iku bunuh pakai abab itu yo apa ceritanya nggih abab loh, ababe Tuhan nih loh, kok yo iso bunuh itu? Kue iki pas kuwi kan Lambene tak kandhane ibaratnya lambene. ya padha karo Astagfirullah. 2000 tahun. Lambene. 2000 tahun masalahnya. Iya tadi kan katanya siapa tuh tadi? Katanya kan sampai kiamat katanya. Kata si kenaik tadi sampai kiamat. Enggak sikat gigi sampai kiamat katanya. Harus juga. Tak kandhane lambene. Biar bukan Tuhan Pak, kalau 30 tahun tidak pernah gosok gigi mematikan juga Pak. Biar bukan Tuhan. Bogigo. Masalahnya Bang Dalbo, di langit nggak ada penjual gosok gigi, sikat gigi. Iya. Nggak ada penjual sikat gigi di langit. Aduh parah. Bentar Jadi ini kayaknya data yang Parah, Bang. ditampilkan Parah, ini Kandito luar ini, biasa Pak ya. Kandito. Bentar Bang Dalbo, tahan Bang Dalbo. Ini ada Gara-gara tamu ini. Kandito ini. Bintang Fajar nih siapa nih Bintang Fajar? Halo. Saudaranya Sutejo bukan? Muslim ya? Iya, setengah. Hah? Setengah dari mualaf. Setengah apa dah lagi setengah. Mualaf. Apa ini? Kalau Bintang Fajar ini dari asli Setengah. Kristen ke Muslim, begitu loh. Oh mualaf dia. Mualaf. Mualaf. Iya. Oh mualaf. Mualaf dari agama apa dulu? Dari Kristen, Pak, Bu. Oh dari Kristen. Iya, ke Muslim. Coba deh Natalia tanya coba apa alasannya. Jangan-jangan bau mulut juga. Iya, kenapa kok dari Kristen malah masuk Islam ini kenapa Bang? Iya kan begini pertanyaan saya ini, Bu, bukan masalah membahas agama. Saya nggak tanya membahas agama, itu mana mau agamamu agamaku itu saja. Saya itu tanya. Cuman saya tanya ini apa Bu artinya kalau kita apa ini misalnya kalau Bukan mualaf ini tipe-tipe Iya, bukan, ini. nggak apa-apa. Kita kerjain. Allahu Kita Akbar, kerjain. masa inna lillahi wa inna raji'un. Masa kamu orang yang tidak percaya? Apa Rajaun? Salah. Rajaun. Ini namanya kan Salah Rajaun. Salah. Salah ini. Coba diulangi. Berbagus. Allahu. Coba. Inna lillahi wa inna Begini kan, ilaihi. Bu, mau tanya saya ini misalnya kalau kita ini yang Abang dari mualaf udah berapa Kristen, lama Bang? Abang katanya mualaf udah berapa lama Bang? ini baru 7 tahun, Pak. Oh 7 tahun. Biasanya Iya. biasanya tayamumnya kumur-kumur berapa kali Bang? Ya, Tayamumnya kumur-kumur berapa kali? tayamum
Kan udah 7 tahun tuh mu'alaf. Kumur-kumur kalau tayamum itu berapa kali? Kan ada yang Apa, 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Abang ini tayamum kumur-kumurnya berapa kali, Bang? Nggak ngerti saya itu. Kumur-kumur, Bang, berapa kali? 3 kali, 2 kali, 1 kali gitu. Nyamar. Salat subuh salat subuh berapa rakaat? Pakai debu. Pakai debu. Pantesan bau mulut. Kumur-kumur pakai debu. Pakai debu. Parah. Kenapa Kristen? Kenapa sih kok nggak pede gitu ya? Kenapa nggak pede? Apa kalian minder? Takut dipermalukan. Paulus deh. Coba lanjut yang tadi dulu. Di langit tidak ada penjual gosok gigi sikat gigi, coba. Coba tuh Bang Sutejo jawablah itu pertanyaan Bang Goto itu. Di langit itu nggak ada tukang jual tukang sikat gigi ya, jual tukang jual sikat gigi. Itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu. Itu pertanyaan Kang Dito yang ngawur itu. Ya bayangkan Bang, kalau ada gigi coba. Bukan Kandito. Bang Goto bukan Kandito. Kenapa sih benci sekali sama Bang Gito? Masalahnya yang dia pertanyakan ini kan yang di langit, yang suruh menjawab orang di bumi kan ya jauh berbeda ini. Ada sakit kepala aku nih. Sakit perut, sakit kepala pula gara-gara ketawa. Ada. Kok bisa-bisanya 2000 tahun udah gosok gigi ya? Ada tuan kok aneh nih. Manusia saja Pak, manusia ini manusia selama 20 tahun nggak pernah gosok gigi itu mematikan loh. Bal saya sampai pingsan tuh bal. Biasanya diangkat suara, ini diam-diam berarti dia pingsan juga gara-gara napas mulut Bang Baal nih. Iya, Bang Baal aja diem aja tuh, kayaknya lagi semaput kayaknya Bang Baal. Pingsan. Kena aroma herbal. Bukan lagi bau naga ini. Kalau 2000 tahun Bang Assalamualaikum saudaraku. Lanjut bunda, aku lagi Waalaikumsalam. Ada siapa tuh? Salam warahmatullahi wabarakatuh. aku lagi di jalan. Udah ucapkan aja Bang. Semangat terus ya Bang ya. Ya. Iya. Aku lagi ke Malang ini. Saya mau turun dulu ya, cari hotel-hotel yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. banyak oten Bang, tapi nggak ada yang gosok gigi salahnya. Bang Lelbo juga tanyanya salah Bang Lelbo. Masa Bang badak curug Sutejo. segak gigi Macet. Bang. Mas Sutejo. Oh, iya. Ya udah, kalau bahas sikat gigi itu macet karena memang nggak tahu juga di langit kan keadaannya. Cuma aku heran ini kenapa ya, kok istri Tuhan itu mau diapain sama Tuhannya? Lama paham itu. Nggak ada di kamus, nggak ada di ajaran kalau Tuhan Tambah itu parah ini. Tambah parah ini. nggak ada tambah parah. ajarannya. Nggak Makanya ada ajarannya. saya pun juga heran gitu, di gereja tuh nggak pernah diajarin kayak gini, tapi ternyata dibaca Iya, kok nggak ada. ada. Tapi kenapa kok ada di pertanyaan? Nah itu yang bikin kita heran itu. Saya nanya soalnya dari Bible, dari pendeta nggak ada, tapi dari Bible ini ada. Ini Iya. Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya, istri Tuhan ini buat apa istrinya Tuhan ini? Iya sekali ya. Allah memanggil Yerusalem menjadi istrinya. Memungut Yerusalem jadi istrinya. Memungut Yerusalem. Jadi istrinya ini mau diapain istrinya? Maka perjanjian lama itu. Itu paribasan gue. Hah? Paribasan. Yang dibahasane paribasan. Jangan Paribasan itu sama halnya dengan Peribahasa. Jadi peribahasa. Oh, jadi Tuhan Peribahasa Anda itu suka peribahasa ya? Itu ngomongnya ndak langsung, itu mengomongkan bahwa nanti Yerusalem itu akan
Jadi akan istrinya. menjadi istrinya bukan istrinya, namanya Yerusalem kan, nggak ada manusia namanya Yerusalem. Lah, Yerusalem tapi- itu kan sebuah kota. Gini loh. Yerusalem itu kan kota, bukan individu. Ya, yang saya tahu Yerusalem itu memang kota. Tapi ini kok diperistri Tuhan, jadi istrinya. Terus kalaupun dibilang ini Iya, kota. tapi kota. Tapi kok bukan kalau kota nama. kok punya buah dada? Kok kota Iya, itu punya buah dada? bahasa. Iya. Kalau kota kok punya buah dada montok lagi, aduh. Putri-putri Yerusalem. Jadi di dalam kota putri-putri Yerusalem itu kan Tuhan Yesus lahirnya di Yerusalem. Jadi jadi pusat perhatian suatu bangsa, orang-orang yang beriman maupun yang terdahulu. Bentar. Sebelum khotbah coba baca dulu. Itu di Yerusalem. Coba dibaca dulu. Mas Sutejo, coba singgenan dulu entala mripatmu iki dulu entala jo aneh-aneh tala. Dilihat dibaca ya. Yesaya 16. Istrinya. Lah iya, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oke. Yerusalem itu bukan individuan. Coba dibaca isinya, narasinya coba. Nih yang ketujuh nih, Yesaya 16 yang ketujuh dibaca nih. Dan jadilah besar, coba. Dan jadilah besar. Nah, seperti apa ini? Tumbuh-tumbuhan di ladang engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Masa ada itu begitu? Lah ini ada kok. Ketawa Tahun tadi. itu Mas Sutejo tadi guyu rek. Delok Bible ono ada istrine Tuhan yang guyu. Wah, iki LAI tahun piro kuwi? Terjemahan Ini tahun piro? ini TB yang paling baru, ini TB loh, TB. Terjemahan baru TB ini, begitu narasinya Mas Sutejo. Iki TB, iki kudu TL. Lek mau Berarti- TL ya boleh. Berarti itu peribahasa, betul. Saan peribahasa itu, paribasan, karena ndak mungkin namanya Yerusalem itu. Iso ini jeplak cangkeme. Ntar gak masuk akal loh, jajal toh, masa Tuhan gue arepe memperistri Yerusalem, sedangkan Yerusalem kota. Oke, kita buktikan. Tuhan ini minta dipanggil apa? Hosea 2:16 deh. Oke. Kalau Hosea istrinya 2. udah ketemu, sekarang Tuhan itu minta dipanggil apa? Nah, tuh. Oke coba. ya. Hosea 2:16 silakan dibaca Mas Sutejo. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi. Apa? Oh, diganti karo Kang Dito kuwi. Diganti katanya. Diganti. Ora bener blas kuwi. Oh, jadi itu ternyata ya. Kang Dito lo pinter-pinter gontang-ganti ayat. Hosea 2:16 coba Mas Sutejo. Iya, Alkitab gaenane Kang Dito kuwi. Wih, keren Kang Dito udah masuk tim LAI Kang Dito ya ternyata ya. Kang Dito udah masuk tim LAI, wah. Keren ya. Ini pengaruh ngomong dulu. masuk gigi kayak begini. Raya lucu loh, wong-wong sampean-sampean ki lho raya lucu, mosok kok bahas kok sing aneh-aneh iki lho. Nah. Oh, Suami istri ndak gosok gigi. Lambemu Kang, lambemu. Ngopi-ngopi kono lho. Bangane guyu-guyu ae.
Liburan kono, wong dino Minggu hari libur. Suami istri gimana ya? Ternyata gini ya. Hosea 2:16 Tuhan nyuruh manggilnya tuh suamiku. Suamiku. Ternyata di Ezekiel nyari pungut istri. Ada istri, ada suami, ya cocok lah. Iya, nggak gosok gigi. Nah, yang heran juga yang nggak gosok gigi. Suami istri nggak gosok gigi. Ini sampean ngenyek ngono ku ditulis lho karo malaikat anggitmu. Tapi tulisannya nggak ini kan, nggak kayak gini kan tulisannya. Terus Mbak Natalia ngenyek Tuhan. Kok ngenyek gimana sih? Baper ngambek deh. Kok ngenyek gimana sih? Ini ditulis. Tumben ditakoni. Kang Tito, kowe mbiyen tau ngenyek apa ning aku? Wah, ngono engko delok ta. Engko Natalia ya ngono. Kowe iki ayu-ayu kok modelmu kaya ngono, kang ngenyek-ngenyek Tuhan kowe. Loh, lambemu mbok pikir kowe iki peran-peran Tuhan mau piye? Makanya gosok gigi. Mas Tejo udah gosok gigi, Mas Tejo sudah gosok gigi, wes burung, karo odol, wes sikatan. Yo wes lek zaman biyen iki ora ana. Wes sikatan udah baca firman Tuhan belum? Coba suruh open cam dulu, tunjuk giginya dulu. Mas Tejo, lek wes sikat gigi iki baca firman Tuhan apa? Burung, wes moco. Yo wes lho mau tak wocokne. Rajin moco. Lho iya men enenge aku ki iso mlebu Kristen wong Jawa, mlebu Kristen mengaku dhewe sak donya iki. Apa wong Jawa? Oh, biyen teko Islam. Lho iya to. Asline wong ngapusi dia ini kejawen. Jadi yang aliran dukun itu loh. Pantesan dukun satu-satunya yang giginya lubang cuma Tejo. Coba kalau udah sikat gigi. Coba kalau udah sikat gigi coba dibaca kalau udah sikat gigi nih Yeskiel 23:19 sampai 21 coba kalau udah sikat gigi. Ayo baca. Yeskiel 23:19 sampai 21. Kuwi kasar kuwi. Gak apik. Kok gak apik ya apa sih firman Tuhan kok iso gak apik ya apa ceritanya rek? Firman Tuhan Kristen loh ini. Ayo baca. Ia melakukan lebih banyak lagi sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia di tanah Mesir. Ini kok nggak dibaca sih bersendalnya? Jangan dipotong-potong lah, baca firman Tuhan dipotong-potong. Ia melakukan lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan. Itu ia itu siapa? Belum selesai, udah dipotong-potong. Ayo lanjut 23:20. Jangan dipotong-potong lah bacanya. Yang lengkap lah. Ini penulis ini penuh hikmat ini nulis Bible ini. Dipimpin Roh Kudus ini. Ayo yang 20 dibaca. Bukan penuh hikmat itu, pengaruh gosok gigi. Ayo jangan dipotong-potong ayo. Iku lek tanggemu Bang Goto, Bang Goto ya berarti penuh tai gigi. Itu perjanjian lama itu semua sudah digenapi, sudah diperbarui, sudah dinyatakan di dalam perjanjian baru. Bukan berarti di perjanjian baru sudah digenapi. Yo, sudah digenapi. Oke. Perjanjian baru. Sebentar. Di perjanjian baru. Bang Darbo, aku mau tanya dulu nih. Kan dia bilang di perjanjian lama terus digenapinya di perjanjian baru, betul ya Mas Tejo? Iya, karena perjanjian lama itu semua bernubuat. Bernubuat. Jadi Yeskiel 23:20 ini nubuatan dan digenapi di perjanjian baru.
Coba tolong tunjukkan satu tokoh, siapa namanya, sebutkan dalilnya, siapa pemilik aurat keledai yang zakarnya seperti zakar kuda ini. Di perjanjian baru siapa ini yang sudah menggenapi? Macet. Siapa pemilik? Lambowes? Arah lambowes jare nubuatan digenapi di perjanjian baru. Siapa tokohnya? Siapa namanya yang menggenapi ini? Intinya itu begini loh Mbak, intinya ya kan itu kitab Bible kan sudah jadi dibuat, namanya jadi Bible. Berarti di situ ada suatu polemik, ada juga suatu keputusan atau suatu jalan keluar. Nah, tujuannya kitab Bible itu untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, bisa memilih, memilah. Bukan berarti itu di dalam kitab itu semuanya baik-baik semua, enggak, pasti ada contoh-contoh yang buruk, tapi jangan sampai diikuti. Jadi baik dan buruk itu semua ditulis di dalam kitab, sehingga Alkitab itu jadilah namanya kitab sucinya orang. Ini enggak jadi nubuatan yang digenapi di perjanjian baru dong? Enggak jadi. Loh, itu tetap ada karena ahli kitab. Yo, yang bisa menemukan itu ya orang-orang pendiri sejarah, pendiri kitab-kitab itu toh ya, sampai terjadi di zaman sekarang kekristenan itu menyebar di seluruh dunia itu kan semua. Tadi katanya ini loh, tadi katanya Mas Sutejo ini nubuatan dan digenapi di perjanjian baru. Nah, kalau ini nubuatan di Yeskiel 23:20 mengenai yang auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, ya saya tanya, penggenapannya ini siapa yang memiliki aurat seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda? Siapa yang menggenapi itu di perjanjian baru? Itu loh Mas Sutejo. Kalau itu tuh tidak ada yang Mas menggenapi itu. Itu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus itu baru ada. Aduh Bang Goto, katanya ini zakar keledai apa zakar seperti zakar kuda ini katanya nubuatan kedatangan Tuhan Yesus katanya Bang Goto. Aduh lanjut ah. Masa Tuhan Yesus kayak gini? Aduh parah. Aduh udahlah, minggu lalu parahnya nih kalau Tuhan Yesus datangnya kayak gini nih bentuknya nih. Sebesar ketimun kali itu ya. Terserah lagi. Lanjut Bang Goto. Aduh udah gak buat tapi kayak gini nih. Yang gitu aja saya nggak bisa narasin, sakit perutku ketawa dari tadi. Gak nyambung banget gitu ya. Bang Farid silakan dah, aduh parah. Bang Goto aja dah. Silakan. Terasi. Ya. Yang gitu aja sakit perut saya ketawa dari tadi nih, aduh. Parah deh. Aduh. Ini gara-gara enggak gosok gigi. Yang Kristen dengar ya, yang Kristen dengar. Jadi kalian setiap kami bertanya Yeskiel 23:20, kalian gak usah bingung. Ini Mas Sutejo ini udah ngasih jawaban cerdas ini Mas Sutejo. Mas Sutejo bilang ternyata Yeskiel 23:20 itu menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus katanya. Gak bisa berkata-kata aku. Menista nih bang Dejo, menista nih. Masa digambarkan sakar itu kedatangan Tuhan Yesus, gimana ceritanya? Nggak nyambung banget ini. Mungkin kuda terbangnya kali ya. Masa cuma Tejo itu. Jangan-jangan dia snack udah keterbang. Aduh. Ya Allah. Aduh parah. Ayat-ayat Bible ini aneh-aneh pendengarannya ya. Aneh. Buat. Aduh parah itu. Coba sekali-sekali itu berpikir bahwa kenapa kok yang aneh-aneh kok malah banyak diikuti itu.
Kita itu dulunya belajar itu seperti itu, kok enggak masuk akal ini Yesus kok disembah menjadi Tuhan. Ada apa dengan dia? Jadi jangan cuma melihat itu yang tidak dilihat. Oh, Allah Maha Besar yang tidak bisa diserupakan apa-apa, itu sudah pandangan umum. Tetapi yang pandangan-pandangan yang seperti ini coba diselidiki dengan detail. Kok sampai banyak orang Kristen itu mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, itu apa penyebabnya? Tidak mungkin orang Kristen itu mau dibodohi atau dia mau terjun dalam neraka. Itu tidak ada manusia yang mau ke dalam neraka, itu tidak ada manusia. Kalau mau pun itu pasti ya mabuk. Nah, ini orang dengan sadar loh mengikut Tuhannya di jalan Tuhan Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Kan ya tidak mungkin orang itu mau masuk neraka. Tetap tujuannya orang itu masuk surga. Begitu loh. Cuman itu Kang Dito. Kan aku karo Kang Dito yang ngomong. Mas Tejo, aku bilang ini kan Mas Tejo membenarkan itu, Mas Tejo dengan narasi suaramu pedot jalan kata Yesus terus Bang. Mas Tejo kan bahwa Yesus adalah jalan dan petunjuk dalam jalan hidup nih ya kan? Apakah akan Santo Tejo membenarkan itu? Itu bukan beranggapan kepada saya toh. Itu kan semua orang-orang Kristen tuh beranggapan begitu. Tidak mungkin mengikuti Yesus itu akan salah. Jadi bukan berarti mengikuti Yesus ingin masuk neraka, itu tidak mungkin. Pasti jaminannya itu keselamatan dari surga. Itu sudah pasti. Mulanya hal-hal yang aneh-aneh itu seringkali jangan dibuat sebagai suatu batu loncatan bahwa itu ingin masuk neraka atau ingin menyembah Tuhan yang salah. Itu tidak mungkin, karena sebelum menjadi orang Kristen itu pasti membaca, merenungkan itu apa, siapa yang menjadi Tuhannya, ajarannya bagaimana, harus kemana. Itu jelas diselidiki lebih dulu. Itu sedangkan saya saja di zaman sekarang ini kan cuma generasi penerus dari apa yang sudah jadi, apa yang sudah ada. Orang-orang selain itu juga ya sama seperti itu, pasti dia akan mengikuti apa yang sudah ada di sekarang. Tapi ya tidak mau, tujuannya itu mau masuk neraka, tidak mau, pasti mencari keselamatan. Jadi untuk mencari keselamatan itu, kalau di Kristen itu harus lewat percaya kepada Tuhan Yesus, tidak Tuhan lain. Begitu loh. Iya, tapi apakah Yesus mengatakan aku Tuhan? Mas Bejo. Iya, ngerti. Apa Yesus mengatakan aku Tuhan maka sembuh? Ya kan enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ya, kenapa harus ikutin itu loh? Kenapa harus dikatakan Yesus Tuhan? Tapi karena dengan perbuatannya, dengan mukjizatnya, dengan karunia yang dia nyatakan waktu hidup di tahun 2000 sebelum Masehi itu, jadi orang-orang itu mempercayai bahwa dia itu adalah jalan kebenaran. Jadi kalau sembahyang, meminta kepada Bapa harus lewat Tuhan Yesus. Jadi di situ kalau sembahyang apapun, berdoa apapun harus berdasarkan di dalam Tuhan Yesus. Betul kita menyembah Allah Bapa, tetapi sebagai jalan untuk sampai kepada Allah Bapa harus disebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan itu dua tiga,
Tidak. Jadi orang-orang Kristen sedunia itu sudah mengakui kesucian daripada Tuhan Yesus itu sendiri sebagai penebus umat manusia. Saya itu cuma generasi loh, saya ini pendahulu-pendahulu itu yang menyatakan. Begini Mas Tejo, bukan cuma Yesus yang jadi jalan petunjuk yang lu Nabi, bukan cuma Yesus. Loh, karena Yesus itu adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada selain lagi itu turun. Itu sudah Yesus itu. Ini menurut kamu, tapi kami kita menurut Islam, menurut Kristen, ya menurut gitu, iya menurut Kristen, iya. Tapi kan menurut Bang Tejo, Mas Tejo, kalau menurut Mas Tejo salah. Kalau menurut saya salah, wong saya generasi penerus, cuma mengikuti apa yang sudah ada, apa yang sudah jadi. Bukan perintis, bukan pendiri saya itu. Mulanya saya itu bersyukur sekali. Sekarang itu apa-apa kurang ada. Kalau kerja kurang ada. Kalau ibadah sudah ada. Mau ikut jalan yang mana? Kurang milih, hidupmu itu pilihanmu. Pasti Mas Tejo. Mas Tejo gampang. Suaramu pedot Bang Farid. Bang Farid Indonesia Iya, agamamu apa Mas Tejo? Loh, agamamu apa Mas Tejo? Yang jelasnya agamamu apa? Kristen. Kristen itu artinya Kristus, pengikut Kristus. Kristen Protestan itu dulu itu pecahannya dari Katolik. Pertama Katolik, terus pecah menjadi Protestan. Nah, Protestan pecah lagi banyak aliran-aliran, tapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, begitu. Tuhan kok dipecah-pecah, mana ceritanya? Lo kan manusia juga kan mempunyai ambisi, kadangkala ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi nomor satu. Nah, sebenarnya perpecahan itu tidak diinginkan Tuhan, tapi itu harus terjadi. Untuk apa? Untuk barang siapa yang barang siapa yang bertahan dalam kebenaran, memegang teguh imannya kepada Yesus, itu yang nanti akan diselamatkan. Bukan berarti perpecahan itu menjadi permusuhan, enggak. Tanpa perpecahan tidak bisa berkembang. Mas Tejo, aku tanya Mas Tejo. Mas Tejo, kalau dikatakan Tuhan itu banyak, lebih dari satu, pantas enggak kira-kira Mas Tejo? Mas Tejo, pantas enggak kira kalau Tuhan itu banyak gitu, lebih dari satu? Mas Tejo, pantas ya tidak, iya itu tidak pantas. Yang pas itu Tuhan itu satu, tapi satu di dalam siapa dulu? Satu di dalam siapa dulu yang Tuhan kan? Lah iya, kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada itu yang menunjukkan Tuhan itu. Tuhan nggak butuh bantuan apa? Tuhan itu nggak butuh bantuan dari tengah orang-orang, seakan-akan Tuhan nggak mampu berubah. Lah kalau tidak butuh bantuan kepada siapa? Betul, Tuhan Maha Kuasa. Cuman kan Tuhan itu mempunyai jalan untuk memerdekakan manusia itu supaya manusia itu masuk surga. Itu. Jadi tidak tinggal diam, Tuhan itu tetap berkarya.
berkarya terus mulai penciptaan Adam dan Hawa itu pertama. Lah terus terakhirnya itu juga harus Tuhan tuh mempunyai karya solusi untuk penyelamatan. Bagaimana manusia itu bisa kembali suci lagi seperti Adam dan Hawa zaman pertama dulu. Kan begitu. Iya. Tapi harus disulap, harus proses. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Apakah harus ditebus? Yang kata ada gitu loh. Dosa manusia ditebus. Iya, harus dengan proses. Tanpa ada proses penebusan, ya proses penebusan itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu kan proses untuk karya penyelamatan Tuhan untuk manusia itu, sehingga manusia itu tidak perlu sulit-sulit untuk datang kepada Bapa, karena Bapa sendiri sudah mengutus anaknya yang tunggal datang di dunia supaya barang siapa mengenal anaknya itu sama dengan mengenal Bapaknya. Kan seperti itu. Kalau dia mengasihi Tuhannya, mustahil dia tidak mengasihi anaknya. Jadi di situ kalau memang betul dia itu mengasihi atau menyembah Tuhannya, harus juga menyembah dengan anaknya. Kan seperti itu di kekristenan. Banget ya Kristennya, enggak melakukan suatu perbuatan yang baik kemudian dikatakan masuk surga. Ini harus, kalau kita umpamanya berusaha ya mau dulu, kalau manusia kita ini ya seperti contoh mau maju nih, berkembang, berusaha supaya kita bisa maju, bisa baik gitu loh, kita harus berusaha dulu. Kalau nggak berusaha, nah ini Tuhan kita ini kasih privilege sama kita nih, bahwasanya Kak mau berbuat baik silakan, tapi ada konsekuensinya. Kalau kalian mau berbuat jahat, tentu karena itu sudah siapkan untuk kalian yang jahat itu masuk neraka. Begitu pula sebaliknya gitu loh. Kita di Islam, siapa yang berbuat baik maka konsekuensinya ialah surga, dan siapa yang berbuat jahat masuk neraka. Itu sudah ketentuan kita di ajaran Islam. Itu Bang, kalau ada tidak amat ditebus enggak ada perbuatan tidak mungkin orang itu kalau sudah ditebus mau berbuat jahat itu tidak mungkin. Dan juga orang kalau sudah percaya Tuhan itu sudah menyatakan sudah menebus dirinya, tidak mungkin kita itu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tetapi mustahil kita melakukan perbuatan baik kalau kita tidak menerima atau tidak menyembah Tuhan yang benar, itu mustahil. Jadi yang ditentukan di situ antara perbuatan baik dengan Tuhannya itu, dengan penebusannya itu harus seimbang. Ngomong apa tuh? Itu gue mau lah wis tuh. Puru lo kan gitu. Oh, kok ya masuk gitu. Ngomongnya gitu loh. Tapi ya ono bener ya gitu. Menyembah Tuhan yang benar gitu. Itu benar itu. Nah, sekarang Tuhannya Tejo ini manusia, benar enggak? Oke. Lek nyembah Tuhan yang benar harus melakukan yang jahat itu enggak mungkin kan? Iya, manusia itu jahat enggak? Manusia itu loh piye pena lek takon. Manusia itu cenderung sesat enggak? Manusia itu cenderung sesat enggak? Lek durung duwe Tuhan ya sesat, Bang. Lek duwe Tuhan ya ora sesat, piye toh? Ayo saiki kita belajar membaca Bible lagi. Yohanes pasal 6 nomor 70. Oh, panjang Yohanes 6 ini sampai 70 ini. Dibaca, Jo. Gak ono sing buka ya. Oke. Bunyinya adalah, jawab Yesus, dari kalian yang 12 ini aku yang memilih, namun salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa, Jo? Yudas.
Jadi yang jual Yesus apa, Jo? Enggak, ini sejarah Yudas. Nah, Yudas ini manusia apa iblis, Jo? Dia itu anak-anak manusia, cuman keturunan anak-anak iblis. Pertanyaannya didengarkan Mas Sutejo yang punya kuping dan gigi yang bolong satu karena enggak pernah gosok gigi. Sama kayak Tuhan ya. Bang Goto baru ini aku lihat dari tadi ketawa-tawa mulu Bang Goto. Tuhan pakai jigong. Sakit perutku ketawa dari tadi. Bang Goto kacamatane padha karo Bang Dito kuwi ning gambar lon padha irenge. Kuwi Bang Goto kuwi arepe Enggak usah nyelimur cangkemmu. Goto kacamatane kaya Edis kuwi lho, kaya Edis TV. DRP mlebune Edis TV ngubengi Bang Goto kuwi. Ben padha irenge kacamatane. Udah balik lagi, jangan nyelimur. Ngomong tanpa data, ngomong tanpa referensi. Duopoli referensi karo data. Wis sampean genggem wis sampean dadekne kitab kuwi apa kuwi ya datane kuwi ya dataku sing pok cekel. Nah, datamu sing saya pegang itu tadi mengatakan demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Kamu kalau berdoa menyebut ya Bapak apa ya suamiku, kau jawab. Ya Bapak, ya Bapak. Nah, berarti kamu nggak ya, ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan tadi itu minta dipanggil suami loh. Yo, itu paribasan piye to samane? Lah, itu kan tulisannya firman Tuhan. Demikianlah firmanku kepadamu. Engkau akan memanggil aku suamiku. Ayo, itu perintah apa bukan? Ayo tak mikir kon. Ayo kon. Mateng kon. Modar kon. Modar kon. Ayo. Ayo coba manggilnya apa? Manggil suami apa manggil Tuhan? Nih, bayangin Tejo begini teman-teman. Dia menengadah tangan ke langit gitu kan. Ya suamiku sambil kembut-kembut yang di bawah. Iyalah. Disorong nanti sama Tuhanmu. Ayo. Makane mikir jo utek dinggo jo. Uteke dinggo jo. Iki Bible apa-apa iya kan. Ayo. Pasti ini loh Kang. Nulis Bible itu gak sembarangan uang loh gue. Ya buktinya kan jadinya gitu. Tak teruskan ya. Tadi kan Mbak Natali kan udah menampilkan Yeskel 16 nomor 6 Yerusalem itu dipungut jadi istrinya. Hosea 2 nomor 16 Tuhan minta dipanggil suamiku. Nah ini perselingkuhan itu ternyata ada di Amsal 7:18. Marilah kita marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tidak ada di rumah. Ayo, suamiku tadi itu siapa? Ayo, jawab. Ayo, suamiku tadi siapa yang minta dipanggil suamiku? Ayo, kuwi mengakal-akalane Mbak Natalia kuwi. Aku diceluk-celuk apa kira aku diceluk-celuk ya? Lah iya iku ono. Lah iya gawe pertanyaan kan sing mengarah ning ngono-ngono kuwi. Mengarah memuaskan birahi. Tak ulangi dulu menengose cocotmu, Jo. Akalane Natalia. Diem dulu. Tadi kan Yeskel 16 nomor 6. Yerusalem ini kan dipungut jadi istrinya. Hosea 2 nomor 16 ternyata Tuhan minta dipanggil suamiku. Nah ternyata istrinya ini
selingkuh. Amsal 7 nomor 18. Coba gimana Dek? Coba Dek. Amsal gimana itu? Gimana itu bacanya itu? Marilah kita memuaskan Lewat Kang Dito hingga pagi hari Natalia dan bersama-sama kan menikmati asmara. Rapi loh. Jangan gitu. Aku lagi baca Amsal ini, kisah perselingkuhan ini. Sik toh, aku ki arep nyocok nih Kang Dito karo Natalia. Enggak boleh gitu. Ini ngomong apa Tejo ini kita lagi di Islam diskusi. itu kalau udah punya suami nggak boleh kayak begini gitu loh. Ini kan kita lagi mencari. Lho Kang Dito urung duwe bojo dek. Dek lo kancaku adik kelasku dek kuwi. Nyongor. Lanjut baca dulu. Baca firman dulu. Ya, baca dulu ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Tejo. Lanjut Kang Dito, antara suamiku tadi gimana Kang Dito? Suamiku tadi siapa? Gue belajari Mbak Natalia untuk selingkuh gue. Suamiku tadi yang minta dipanggil suamiku tadi siapa Jo? Natalia minta dipanggil suamiku. Di Hosea 2:16 Gak bisa orang punya suami punya istri gak boleh dilarang. Di Hosea 2:16 ini firman Tuhan, engkau akan memanggilku suamiku. Mas Tejo. Suamiku bang, pergi sih Tejo. Kabur dia. Kabur. Pergi dia. Kabur kemana dia? Kabur kemana dia? Kabur dia. Enggak tanggung jawab lah, aku lah kabur. Ini gara-gara Kang Dito nyuruh aku baca nih, kabur dia kan. Hancur perpuluhan. Naikkan lagi. Ya Allah. Naikkan lagi. Langsung pergi praktek. Dia langsung kabur. Ayo. Langsung praktek. Bagaimana kami bertiga ini tidak meninggalkan yang katanya kitab suci seperti itu? Nah, itu aja poinnya. Bagi yang nggak pernah baca ya mungkin nggak akan nemu. Tadi jigong, bisul. Terus apa lagi? Istri, suami. Itu ayat emas, itu ayat emas saudara-saudara ya. Kalian waktu Kristen pasti kita nggak pernah ya waktu Kristen disuruh hafalin ayat emas yang kayak begini, nggak pernah kan? Ternyata ini ayat emas yang paling emas yang pernah kita ketemu ya Kang Dito ya. Ayat emas. Ada lebih parah lagi tuh kejadian 19 ayat 34. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Aduh. Kejadian 19 Ya Allah. Kejadian 19 ayat 34. Nah, ini lebih parah lagi tuh. Kalau itu nggak masalah tuh orang lain. Nah ini bapak sendiri tuh gimana ceritanya itu? Parah kan. Makanya Yahudi marah sekali sama mereka itu. Karena di tanah asli Yahudi tidak ada begitu-begitu. Tapi nggak ada Pak Indra, Bang Oto, nggak ada Bang Indra, jadi nggak ada pesawat tempur lewat, nggak ada paus, nggak ada singa, gitu kan. Bang Dalbo diem baik Bang Dalbo. Aduh. Tadi seru. Coba siapa yang sanggup kayak begini mau lanjut diskusi? Satu jigong, bisul, apa lagi? Gak gosok gigi berapa tahun?
Sakit perut saudara. Tadi lagi saya narasi tidak jadi sakit perut kita apa bang? Nah, gara-gara dalam mulut lagi. 2000 tahun udah sikat gigi. Wah, bagaimana tidak mati orang bang? Itu bukan bau naga lagi, bau bangke naga itu. Ya bayangin kalau Tuhan Maha Besar, giginya sebesar apa, sikatnya kayak gimana? Untung dia tidak tanya saya tadi. Bang Goto, kenapa kau jadi mualaf? Kalau tanya saya bilang saya tidak mau punya Tuhan makan ikan goreng, saya mau punya Tuhan yang makan ikan paus.